Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Akbar Ramadan dari Prodi PPKN dengan NIM A1A325020. Kali ini saya akan mereview atau menceritakan buku multikultural yang berjudul Wayang. Wayang. Oke. Dan saya akan menjelaskan sejarah, apa itu wayang, dan apa saja jenis-jenis wayang. Oke. Kita mungkin mengetahui wayang itu merupakan jenis kesenian dan pertunjukan yang seringnya itu ada di Jawa, dan tapi kita tidak tahu sejarah apa itu wayang dan jenis-jenis wayang. Maka dari itu saya akan menjelaskannya di sini. Wayang adalah jenis seni pertunjukan yang mengisahkan seorang tokoh atau kerajaan dalam dunia perwayangan. Wayang ini berasal dari kata mahyang yang berarti menuju ke pada roh spiritual. Pada zaman dulu, wayang itu sangat populer pada masa pemerintahan raja-raja di Jawa. Wayang itu dulu dipakai untuk sarana hiburan bagi rakyat. Raja-raja Jawa pada saat itu menempatkan wayang sebagai kesenian yang mempunyai nilai kreasi tinggi. Dalam beberapa hal, para raja mengambil bagian-bagian dari wayang untuk dipakai sebagai lambang keluhuran dan lambang kekuasaan. Pada zaman dulu juga wayang digunakan sebagai sarana penyebar agama Islam oleh Sunan Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Dulu wayang itu dipakai karena sangat merakyat dan mudah diterima kalau pakai wayang. Maka dari itu Sunan Kalijaga ini memilih wayang untuk digunakan sebagai sarana penyebaran Islam karena damai dan tidak mengganggu yang lain. Selain itu juga ada beberapa jenis wayang. Yang pertama yaitu ada wayang wong atau wayang orang. Wayang ini diperankan langsung oleh manusia. Pada dasarnya wayang wong ini merupakan refleksi dari wayang kulit. Pada wayang orang, semua tokoh wayang diperankan oleh manusia, sehingga pertunjukan ini bisa bergerak dan berdialog sendiri. Lakon yang biasa dibawakan dalam wayang orang juga diambil dari babat Purwa, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Kesenian wayang orang yang ada saat ini pada dasar terbagi dalam dua aliran, yaitu gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. Di dalam kesenian ini juga terdapat tari, dialog, dan kostum atau pakaian. Dialog dalam wayang ini bergaya Surakarta yang lebih realis sesuai tingkatan emosi dan suasana yang terjadi. Intonasinya agak bervariasi. Wayang orang gaya Yogyakarta memiliki dialog dengan pola monoton. Sebagai besar grup wayang, orang menggunakan gaya Surakarta. Untuk pertunjukan wayang orang yang lengkap, biasanya itu dibutuhkan pendukung pertunjukan sebanyak 35 orang. Selanjutnya yaitu ada wayang kulit. Wayang kulit adalah wayang yang tokoh-tokohnya terbuat dari bahan kulit. Wayang kulit juga bermakna bayangan, yang mana hal ini disebabkan penonton ini menikmati pertunjukan dari belakang layar, sehingga hanya terlihat bayangannya aja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pertunjukan wayang kulit, dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Di belakangnya
Di belakang dalangnya ada lampu minyak yang disebut blencong, sehingga penonton yang berada di sisi lain layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kulir. Untuk dapat memahami cerita wayang yang disebut lakon, penonton ini harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang dimainkan si dalang ini. Jadi yang paham-paham aja. Selanjutnya ada wayang golek. Wayang golek adalah wayang yang tokoh-tokohnya terbuat dari boneka kayu 3 dimensi. Jadi beda kayak yang sebelumnya yang 2 dimensi yang gepeng, ini ada bentukannya. Wayang golek merupakan wayang yang hidup terutama di daerah Pasundan, yaitu di Jawa Barat. Wayang golek dipandang lebih realistis dibanding wayang kulit dan wayang klitik. Sebab selain bentuknya menyerupai badan manusia, dia juga dilengkapi kostum yang terbuat dari kain sehingga dapat dilihat secara utuh. Biasanya wayang golek ini digunakan sebagai sarana hiburan dan juga dipentaskan pada upacara-upacara tertentu seperti bersih desa, syukuran, hajatan, sunatan, dan lain sebagainya. Biasanya lakon yang dimainkan dalam pertunjukan wayang golek ini diambil dari Babat Menak, yaitu sejarah tanah Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Konon cerita ini ditulis oleh Pujangga Ronggo Warsito dari Keraton Solo. Selanjutnya ada wayang klitik, yaitu wayang yang terbuat dari kayu berbentuk pipih seperti wayang kulit. Menurut cerita, wayang klitik ini pertama kali diciptakan oleh Pangeran Pekik Adipatala di Surabaya. Pada mulanya wayang ini terbuat dari bahan kulit dan berukuran kecil, sehingga sering disebut wayang krucil. Susunan Pakubowono II kemudian menciptakan wayang klitik terbuat dari kayu. Seiring dengan munculnya wayang menak yang terbuat dari kayu, wayang klitik buatan susun Pakubowono II ini terbuat dari kayu pipih 2 dimensi. Sementara tangan wayangnya dibuat dari kulit kerbau yang ditata. Wayang klitik juga mempunyai gagang yang terbuat dari kayu sehingga kalau dimainkan mengeluarkan bunyi klitik 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 gitu, yang kemudian membuatnya disebut wayang klitik. Selanjutnya saya akan menceritakan sejarah dari semua jenis wayang, yaitu yang pertama wayang orang. Sejarah wayang orang ini dimulai sejak adanya pementasan wayang orang pertama kali. Ini ada di tahun 1760. Saat itu pertunjukan wayang orang masih terbatas pada kalangan bangsawan, keraton, dan hanya dipentaskan di lingkungan keraton. Baru pada pemerintahan Mangkunegara V, pertunjukan wayang orang lebih bermasyarakat. Tapi masih tetap terbatas di kalangan kerabat keraton dan para pegawai. Jadi tidak hanya bangsawan, keraton saja yang menonton. Bersamaan dengan bermasyarakatnya pertunjukan wayang orang, muncul pula drama Tali Langendrian, sebuah drama tari yang dipentaskan di lingkungan keraton. Terus wayang orang diperkenalkan ke masyarakat itu ada pada tahun 1920-an semasa pemerintahan Mangkunegara VII, tahun sekitar 1916 sampai 1944, sehingga masyarakat di luar tembok keraton dapat menikmati kesenian walau secara terbatas. Sunan Pakubuwana ke-10 juga dari tahun 1893 sampai 1939 ini sering mendorong agar wayang orang dapat dinikmati masyarakat secara luas. Untuk pertama kali, sang raja ini menyelenggarakan pertunjukan wayang orang bagi masyarakat umum di Balai Kambang. Nah, baru secara komersial, pertunjukan wayang orang baru dimulai pada tahun 1922 yang diprakarsai oleh pihak keraton Surakarta Hadiningrat dengan tujuan mengumpulkan dana untuk Kongres Kebudayaan di Kota Solo.
Siaran wayang orang di radio pertama kali di kota Solo dan dilakukan pada tahun 1932 di Solo Radio Vereniging. Siaran wayang orang melalui radio itu mendapatkan sambutan meriah bagi masyarakat, sehingga siaran wayang orang itu terus dilakukan di waktu-waktu selanjutnya. Selanjutnya ada wayang kulit. Wayang kulit ini sebenarnya ada dua pendapat dari para ahli mengenai sejarahnya. Pendapat yang pertama yaitu wayang kulit ini pertama kali ada di Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini dikemukakan para peneliti dan para ahli kebudayaan. Mereka mempunyai alasan yang cukup kuat bahwa seni wayang amat erat kaitannya dengan keadaan sosio-kultural dan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa, seperti Penakawan, tokoh yang dipandang sangat penting dalam pewayangan, yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Hanya ada dalam pewayangan Indonesia dan tidak ada di negara lain. Selain itu, nama dan istilah teknis pewayangan semua berasal dari bahasa Jawa, khususnya Jawa kuno, bukan dari bahasa lain. Nah, dan yang pendapat kedua, yaitu para ahli menduga bahwa wayang berasal dari India yang dibawa bersama agama Hindu ke Indonesia. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa wayang berasal dari India adalah sarjana Inggris, negeri Eropa yang pernah menjajah India. Sejak tahun 1950-an, pada buku-buku pewayangan sudah ditulis bahwa wayang berasal dari Pulau Jawa, sama sekali tidak diimpor dari negara lain, khususnya India. Seni pewayangan, khususnya wayang kulit, diperkirakan sudah lahir di Indonesia pada zaman pemerintahan Airlangga yang memerintah kerajaan Kahuripan itu dari tahun 976 sampai 1012. Karya sastra pujangga Indonesia pada abad 10 seperti Kitab Ramayana, Kakawin berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung pada tahun 1989 sampai 910. Kitab ini disinyalir merupakan gubanan dari Kitab Ramayana karangan pujangga India, yaitu Walkimi. Selanjutnya ada yaitu sejarah wayang klitik. Kesenian wayang klitik diciptakan pada abad ke-17, namun tidak diketahui siapa penciptanya. Wayang klitik ini mengambil cerita dari Raden Panji dan Damarwulan. Cerita Panji dalam klitik pada hakikatnya melambangkan siklus peredaran dua planet antara matahari dan bulan, siang dan malam. Hal ini tercermin dari penceritaan Raden Panji dengan istrinya. Hal ini tercermin dari cerita percintaan Raden Panji dengan istrinya Chandra Kirana yang selalu hidup semati. Sedangkan cerita Damarwulan merupakan cerita sebaliknya, lambang pertentangan antara bulan yaitu Damarwulan dan matahari Munak Jingga sebagai lambang abadi pertentangan gelap dan terang, kejahatan dan kebenaran. Dalam cerita ini kebenaran selalu menang sesuai ajaran Budi Pekerti. Yang mana kita semua tahu bahwa memang kebenaran itu selalu menang kecuali di Indonesia. Itu saja sejarah dan jenis-jenis wayang yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan. Mohon maaf jika banyak perkataan saya ini yang salah, yang belepotan, karena kesalahan sejatinya dari saya dan yang benar hanya dari Allah. Ya Allah, terima kasih.